Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian semua home tour ke rumah yang mampu mengakomodir gaya hidup Islami. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat bareng-bareng Jannah House. Sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo tetangga online. Halo Mas Mbak, apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Arif. Saya Karina. Selamat datang di Jannah House. Tetangga, gimana? Tadi udah kenalan sama Mas Arif dan sekarang kita mau main ke Jannah House. Apa kabarnya nih Mas Arif? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah cerah juga nih. Di ini Depok biasanya akhir-akhir ini kan hujan ya. Oh Mas iya Rizky. bener, ini hari yang baik untuk syuting ya. Alhamdulillah secerah ini. Nah sekarang kita bahas rumahnya nih Mas. Siap. Jannah House nih berdiri di tanah seluas berapa Mas? Ya ini total luas tanahnya 160-an, lebar muka itu sekitar 9, sementara panjangnya itu sekitar 18. Oke, Iya. kalau luas bangunan masih ingat nggak Mas? Luas bangunan ini sekitar 271, itu di luar karpet sama rooftop. Dengan keduanya sekitar 315. Oke, sekitar 315 kalau di total. Iya. Ada berapa lantai? Kurang lebih 2,5 lantai Mas Rizky ini. Iya. Ada rooftopnya nih? Ada. Wih, ada. mantep. Nanti kita lihat sama-sama ya. Siap, ya kita sama-sama. Nah, kalau dari desainnya nih, ada desain khusus nggak Mas? Kalau desain khususnya kita berkonsep Islami kontemporer. Oke. Kebetulan kami juga tinggal di komplek Muslim dan juga kita ingin mengimplementasikan desain Islam ke dalam rumah ini gitu. Oke, nanti berarti ada beberapa yang disesuaikan dengan Betul. gaya hidup Islami gitu? Iya, betul, Oke, betul sekali. sesuai yang saya udah bilang di depan tadi ya tetangga. Nah, kalau dari fasad ini modern kontemporernya, Iya. ini karyanya siapa Mas? Ini karyanya arsitek semiotik. Oh, Mas Andi dan Mas Niko. Wih, Iya. mantap. Oke, di depan ini kita bisa lihat ada apa itu Mas? Glass block Iya, dicampur. jadi gitu? yang sisi depan fasad ini glass block dengan hebel, Mas. Jadi Oh, hebel itu? glass blocknya juga dua macam, kubus 20x20 dan yang satu 10x20. Oke. Nah, itu cukup susah itu carinya. Iya, jarang lihat saya yang panjang gitu Mas. Iya. Nah, kalau ini ada maksud khusus nggak kenapa dibuat abstrak atau abstrak aja gitu? Ya, jadi memang ini karena kita kondisinya menerapkan konsep Muslim ya Mas. Dalam hidup ini kan pasti tidak selamanya lurus atau flat gitu. Pasti ada ujian yang Allah berikan. Nah, di sini dengan adanya mix antara hebel yang dimajukan, kita ingin menunjukkan bahwasanya hidup ini memang berwarna-warni penuh dengan ujian. Kita harus berani hadapin untuk meningkatkan level keimanan kita. Nah, gitu ceritanya. Masya Allah. Nah, ini kalau dari depan nggak dicat ya Mas ya kayaknya? Ya, ini Atau sebenarnya gimana? cat abu, Oke. tapi memang yang semen look, Mas. Iya. Oke. Ini pakai yang tekstur ya catnya? Enggak, kebetulan cat di kamrot manual. Di kamrot manual? Iya, dari kontraktor itu emang dia ada spesialis yang tukang mengamprot. Ya gitu. tipis nih, dan cuma bukan kasar yang bikin nyenggol tuh lecet. Iya, gitu. betul, Enggak, betul. Ya? Enggak, memang awal kita pesan karena kita kan ada anak kecil, Mas. Jadi kamprotannya minta yang halus dan tidak melukai kalau misalkan kegores sedikit seperti ini gitu. Oke, ini aman nih Iya. tetangga. Kalau ada anak kecil gitu. Rapi juga pengerjaannya, rata, dan ini seluruhnya ya Mas ya? Iya, seluruhnya. Mantap. Kalau pagar pakai apa nih Mas? Ini pakai besi perforated, diameternya sekitar 2 mili. Pantes Jadi- kecil-kecil banget ya? Iya. Oke, untuk lantainya pakai apa Mas? Lantainya ini andesit 15 kali 15. Di coating ya? Iya, jadi supaya batunya juga lebih kelihatan warnanya dan juga dia kalau air bisa langsung turun ke bawah. Oke. Ini juga kebetulan kita kemarin request dibuatkan khusus tali air, Iya. kurang lebih 5 cm. Tujuannya kalau kita ada air, nggak langsung ke jalan. Baik, jadi Harapannya udah kan- dialirkan ke sana ya? Iya, betul, jalurnya? dialirkan ke sana. Oke, ini ada 2 gerbang Mas. Iya. Yang di kiri ini apa nih? Ya, ini gerbang akses untuk kendaraan. Jadi semua full di sini. Oke. Kemudian yang di sini untuk akses orang. Jadi tamu memang
ataupun keluarga, kita semua aksesnya di sini. Makanya dibuat gerbang khusus. Nah, ini juga menambahkan filosofinya nih. Gimana Kan tuh, Mas? kita sebagai seorang muslim tuh harus memuliakan tamu. Jadi makanya kita buat khusus gitu. Makanya agak sedikit berbeda dengan sebelah kiri ini tidak ada apa-apa ya bisa dibilang. Nah, di sini ada kayak gate-nya gitu. Oh iya, Jadi beda kita ingin ya? memuliakan tamu yang hadir di Jannah House. Oke, Gitu. beda ya. Kalau di sini ya fungsional aja, dia pakai Iya. kanopi buat Betul. supaya nggak kehujanan, nggak Iya. kepanasan. Kalau yang di sini lebih spesial lagi karena Iya. untuk akses orang nih. Iya, betul. Pakai apa nih, Mas? Atasnya. Nah, ini atasnya pakai conwood. Oh, Mas boleh lihat dah. Silakan. Ayo kita Ayo, sini, masuk. Tangga. Permisi. Ini cukup lebar ya, Iya. Mas. Jadi Ini- kalau bawa barang-barang nih masih enak Betul. banget. Sekitar 1,4 nih Mas Rizky 1,4. lebarnya. Cukup proper lah kalau kita misalkan dengan membawa barang ataupun berdua langsung masuk bersamaan Oh, iya. gitu. Terus ini ada stepping kecil aja, Iya. nggak terlalu tinggi, jadi ya kalau orang tua gitu nggak kesulitan. Iya, masih ramah. Nah terus langsung ketemu tempat duduk-duduk nih, area Iya. apa nih Mas? Nah ini karena dulu kami kan membuatnya masa pandemi ya. Juga memang selama kami tinggal, tamu itu juga jarang yang masuk ke dalam ya. Jadi memang kita buatkan khusus area di luar, outdoor, untuk kita berbincang-bincang di bench ini gitu Ini Mas Rizky. area penerimaan tamu ya, yang formal. Informalnya malah di dalam. Belum betul. Oke, ini cakep nih tetangga. Jadi di ke atas ini dia ada void-nya tuh. Betul. Dan ini jadi adem ya Mas? Rumah menghadap Betul. mana Mas? Rumah? Ini menghadap ke selatan. Selatan? Iya. Oh, ini adem Jadi nih. adem. Jadi walaupun kita siang seperti ini nih, tetap adem, tidak terkena matahari langsung. Makanya memang kita nggak pasang kanopi dulu, Oh Mas iya, Rizky. iya, benar-benar. Nah, Iya. kalau yang ini apa nih Mas? Di sini itu sebenarnya garasi untuk sepeda. Karena saya dulu hobi sepeda ya, jadi sepeda di situ. Cuman ini bercampur juga sama gudang. Jadi setelah selesai pembangunan, kita belum sempat seluruhnya pilah gitu ya. Iya. Jadi sementara kita masukkan. Jadi multifungsi sebenarnya. Bisa sebagai garasi sepeda, bisa juga sebagai gudang. Fungsional Gitu. nih tempat ini Iya. ya. Gudang garasi sepeda. Garasi sepeda. Baru tahu tuh. Ya, dan juga ini kan untuk menutupi ini ya, kalau kita misalkan sedang ada tamu berbincang di sini, nggak terlalu terekspos dari luar juga gitu. Oh Karena iya, tadi. benar. Dan di atasnya ini kita kasih taman. Oh iya. Ini pakai rumput apa nih? Tanaman apa nih Mas? Ini sebenarnya Ekor kuda ya? tanaman ekor kuda, betul. Cuman kemarin itu karena pas cuaca buruk kan kena angin tuh, jadi rebah Mas. Kita cukur dulu. Kita cukur dulu supaya tumbuhnya kembali seperti semula kayak di atas. Nanti mungkin bisa kita lihat tuh yang di atas. seperti Jadi apa. ekor kuda kalau dicukur nanti dia tumbuh lagi. Tumbuh lagi, betul. Kayak padi tuh Mas. Jadi kalau kita babat, nanti dia akan tumbuh lagi. Oke. Gitu. Menarik tetangga. Seperti itu. Baru area penerima tamunya udah banyak ya. Udah unik banget nih rumahnya. Didesain dengan baik. Dan di sebelah sini, Ya. nah ini kalau dari carport kelihatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jendela apa pintu nih Mas? Jadi di sini tuh kita fungsionalkan memang antara jendela dan pintu. Jadi kebetulan di balik area ini tuh ada musola, dan memang aktivitas di musola ini cukup sering. Kebetulan istri tuh mengajar untuk ngaji gitu ya. Jadi di sini dipergunakan juga untuk akses lalu lalang. Seperti itu. Nanti kita bahas musolanya di dalam aja. Iya, baik siap. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini juga ada tempat duduk-duduk lagi di area foyer. Dan ini pintunya nyamping, Mas ya? Iya. Lucu ya? Gimana? Iya, jadi memang tadi Mas kita kan menerapkan konsep Islami ya. Jadi kalau di kami itu kebetulan istri juga berjilbab. Jadi supaya tidak terlihat dari luar, kita buat pintunya menyamping gitu. Di situ. Jadi kalau meskipun ada tamu jalan Iya. terus gini nggak kelihatan. Iya, betul. Kan mungkin bisa jadi masih siap-siap ya gitu. Iya, benar. Menarik. Boleh kita lihat? Silakan, dulu, Mas? yuk kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Rizky di dalam ruangan Jannah House. Mas, saya tadi langsung emes sama pintunya nih. Pintu kayu solid. Iya. Oke, finishingnya beda ini ya. Iya, betul. Jadi memang kita bedakan antara yang area handle sama yang di luar itu. Tingginya berapa, Mas? Tingginya 3 meter, Mas. 3 sama meter? kayak plafon. Sama kayak plafon ya? Jadi plafon kita 3 meter semua.
Oke, dan ini area foyer ya. Foyer betul. Di sini area foyer sampai sini. Selanjutnya ini ada sofa lagi nih Mas. Ini tempat Iya. apa nih biasanya? Ya, ini tempat biasanya itu kita untuk duduk, kemudian mengganti pakaian. Jadi di sini Mas ini ada lemari khusus untuk pakaian. Misalkan kayak jaket, kemudian gamis kalau mau ke masjid gitu, kita taruh di sini. Oke, Gitu. jadi kalau Nah, habis kita bisa- mau keluar pakai motor ambil jaket sini. Iya, Pulang pakai taruh sini. iya betul. Oh, oke, jadi area transisi ya. Transisi betul. Dan di sebelah sini ada pintu lagi nih. Nah, ini pintu kita kemana, lihat ini pintu musola seperti yang tadi sempat saya singgung di awal. Wih, musolanya proper banget ya. Gede banget Mas musolanya Mas. Gimana nih Mas ceritanya nih? Melanjutkan tadi Mas, jadi karena istri ngajar itu hampir setiap hari itu selalu ada jemaahnya. Jadi ya walaupun jemaahnya nggak terlalu banyak, tapi memang sudah kita perkirakan musola ini bisa mencukupi. Ya karena kan sekitar 5 sampai 10 orang Mas jemaahnya gitu. 5 mah lega Mas, bisa rebahan. Kadang-kadang pas 10 juga ini penuh gitu. Karena aktivitas sehari-hari banyak digunakan oleh istri, kita membangun musola di depan, Mas. Supaya apa Mas? Memang aksesnya mudah, juga tidak terlalu masuk ke area yang lebih private. Gitu. oke. Nah ini tadi juga Mas Rizky sempat menanyakan jendela ini ya, Iya. jadi bisa langsung akses ke dalam. Kan rumahnya konsepnya jannah house ya, kalau surga itu kan ada beberapa pintu ya, ada 8 pintu utama. Nah ini harapannya bisa seperti pintu surga, ada 6. Keren. Karena pas aksesnya ke musola, jadi ya supaya memang cahaya ilahi tadi Mas masuk ke aura surganya itu dapat. Kan katanya kalau ada tamu kan rumahnya berkah ya. Iya, amin. Dia mampirin tamu gitu kan. Iya, harapannya seperti itu. Masya Allah, Iya. keren Mas. Dan ini materialnya aluminium. Ya, tetangga. betul, aluminium. Dan ini luas ruangan ini berapa Mas? Untuk lebarnya kurang lebih sekitar 3 meter, kemudian panjangnya sekitar 7 meter. Jadi ini karena di sebelah sana tadi saya udah lihat ini kurang lebih seluas living room-nya ya. Iya, dan memang menambahkan juga area ini kita siapin juga baloknya Mas. Jadi suatu saat kita partisi, misalkan ini akan digunakan sebagai kamar untuk kami, misalkan suatu saat tidak kuat lagi naik tangga, ini bisa dijadikan kamar. Gitu. Jadi ini yang sebelah kanan atau area belakang musola ini memang lebih ke multifunction room sih sebenarnya gitu. Cuma saat ini masih Iya, musola ya. masih full karena memang kondisi aktivitasnya banyak gitu. Jadi kita fungsikan sebagai full musola seperti itu. Di sebelah musola, view-nya bagus banget loh tetangga. Ada taman di tengah ya. Iya. Gimana nih Mas ceritanya Mas? Ya ini kebetulan karena luas tanahnya tidak besar ya Mas ya. Jadi harapannya itu ketika kumpul keluarga atau misalkan kita ada acara yang melibatkan banyak orang, rumah kita tuh cukup lega. Jadi kita memang sengaja bikin dengan arsitek itu ada inner court-nya, tapi tidak dibatasi oleh tembok gitu kan. Ketika tidak dibuka, pandangannya juga cukup lega gitu kan, cukup fresh dengan lihat taman gitu kan. Kemudian kalau ada acara tinggal dibuka, blong sampai dengan ke living room. Oh iya. Ini kalau lagi ngumpul keluarga besar nyambung nih bisa. Iya, nyambung. Kebetulan saya anak pertama, istri juga anak pertama, jadi kalau pas kumpul keluarga besar memang rame. Adik-adik yang ke sini Adik-adik ya. ya. Iya. Dan ini nyaman banget loh tetangga. Ini inner court-nya proper banget. Temanya taman kering. Untuk lantainya dia pakai material batuan alam seperti itu. Dan ini kalau pas kerja di rumah gitu ya, kadang di sini juga di bench duduknya. Jadi seger, walaupun siang tidak kena matahari langsung. Oh iya, Gitu. benar. Jadi cukup teduh di sini. Mantap. Oh iya, karena ini musola tadi nggak lengkap rasanya kalau nggak ada tempat wudhu. Nah, di sini nih tempat wudhunya nih. Tempat wudhunya samping musola. Jadi khususnya kalau laki-laki ya, kan kami juga kadang kajian gitu kan, ada yang laki-laki juga. Nah itu di sini bisa langsung wudhu. Kalau misalkan pas perempuan dan nggak ada laki-laki juga bisa di sini atau di kamar mandi juga. Tapi kalau area wudhu kan biasanya becek ya Mas ya. Iya. Nah makanya memang kita sengaja deketin sama musola di sini. Nah bisa langsung masuk ke sini. Oke, jadi udah ditempatkan seperti itu ya tetangga. Oke, dari sini udah kelihatan ruangan sebelahnya. Enaknya kita lewat koridor tadi apa lewat sini nih? Kita lewat koridor. Koridor aja ya? Iya. Ayo kita lihat yuk. Ayo Mas, monggo Mas. Ya, ini jadi supaya kelihatan nih kalau di koridor nih full. Dibuka juga ada full juga nih di koridornya langsung. Iya nih. Ini ngalir nih udaranya nih Ya, tetangga. ngalir. Dan kita pasang skylight juga, jadi terang insya Allah. Dan karena menghadap selatan ya, jadi ini jam 10
masih adem nih. Ya Mas, sepanjang hari Mas Ya. begini ya? Iya, sepanjang hari kurang lebih seperti ini. Masya Allah. Oke, sekarang kita udah ada di living room nih Mas. Iya, living room. Gimana Mas ceritanya? Ini kok kayaknya mirip-mirip aja sama area itu? Atau Iya. lebih besar sedikit? Untuk area living room itu sedikit lebih besar Mas, karena ada tambahan area koridor yang kita manfaatkan gitu. Oke. Living, dining, kitchen. Iya. Jadi satu Jadi ya? langsung jadi satu gitu. Supaya lebih lega. Jadi Oke. harapannya. Dapur ada berapa Mas dapur? Dapur ada satu. Ini aja? Ini aja. Jadi di sini supaya sirkulasi bagus, selain pakai exhaust kita juga bisa buka Mas. Oh iya. Di sini full. Mantap. Jadi memang area living ini kita gunakan pintu geser kaca Iya. gitu supaya lega, baik sirkulasi udara, pencahayaannya lebih terang, kemudian juga kerasa lebih lega, dan apabila ada kebutuhan misalkan melibatkan keluarga yang banyak orang ataupun dari tamu, teman-teman gitu, kita bisa blong gitu. Jadi memang kita juga pengennya nggak pakai AC kan Mas, jadi udah kita Oh iya manfaatin. nih. Cakep. Ini sampai belakang tamannya taman kering ya? Iya, taman kering, betul. Oke. Menarik. Ada berapa nih Mas? Berapa meter kira-kira? Ini kurang lebih sekitar 1,2 meter Mas. 1,2 Sisa, ya? lahan belakang. Lebarnya selebar rumah? Lebarnya sama 9 meter, selebar rumah. Oke. Untuk lantai pakai apa nih Mas? Ini lantai pakai granit 60 kali 60. Ya. Motif semen ya? Motif semen, betul. Jadi di padupankan kan sama desain yang tadi di depan gitu, karena temanya kontemporer industrial, jadi kita pakai yang semen low. Cakep-cakep. Ini tinggi ceiling sama semua? Sama. 3 sama, meter? 3 meter juga. Gitu. Cakep. Nah, ini apa Mas kalau di balik sini Mas? Gudang-gudang kah? Tempat penyimpanan kah? Ya, betul. Jadi di sini nih ada tempat penyimpanan maupun gudang di sini. Misalkan kita buka tadi. Oh, Nah, ini iya. tempat beres. Kemudian ini juga sapu segala macam kita Pantesan nggak taruh. kelihatan di belakang. Kalau saya, Diumpetin di sini. rumah saya soalnya masih taruh di belakang. Oh, iya, iya. Jadi udah lebih proper ya. Iya, lebih proper di Luar sini. biasa. Kita masukin. Oke. Juga sepatu juga sama di sini. Jadi ada sepatu yang sering dipakai atau sandal yang sering dipakai tadi di depan di tempat duduk itu. Nah, yang jarang dipakai kita masukin sini. Oh, jadi ini di lantai 1 nggak ada kamar-kamar, nggak ada. Nggak ada, tapi ada kamar mandi, Mas. Di mana Mas? Ya, kira-kira di mana nih, Mas Rizky? Bisa nebak nggak kamar mandi di mana? Di belakang lemari itu ya? Apa? Oh, bukan. Di mana Mas? Nah, di sini nih kita. Nah, ini saya pun harus ngeraba nih mana yang bisa didorong. Nah, di sini. Oh. Jadi kita ada pintu kamuflas sini. Oke, jadi ini letaknya ada di bawah tangga nih. Iya, masih cukup untuk kita beraktivitas di kamar mandi, tidak terlalu sempit. Jadi kita memanfaatkan memang area bawah tangga. Iya, yang menarik nih hampir 1 meter, kurang lebih sekitar 90 atau bahkan 1 meter. 1 meteran ini, Mas. Iya, dan ini proper banget, modelnya linear ya. Kloset, wastafel, sebelah Kemudian sana shower. Jadi Iya. bukan cuma powder room ya. Iya. Cakep-cakep ini. Iya, kalau kalian punya kamar mandi yang dekat living dan mungkin ingin menyamarkan nih cara seperti ini bisa dipakai ya. Nggak kelihatan ya. Iya. Oke, kita kemana lagi nih Mas? Oke, kita naik, Mas. Boleh, yuk tangganya nih. Ini tangganya juga kita desain lurus. Jadi suatu saat kita udah tua, ini bisa dipasang untuk semacam eskalator tempat duduk gitu. Jadi dulu memang sudah kita desain gitu. Oh, jadi begitu Mas ya, udah di desain Iya. buat eskalator duduk. Iya, bisa. Masya Allah. Lantainya pakai apa Mas? Ini pakai kayu kamper, di finish alasnya kayu ya, semen biasa. Dan ini handle-nya kanan kiri tetap. Iya, kanan kiri. Oke. Di baliknya ada skylight, tapi yang saya tunjukin ini adalah tangga. Nanti kita lihat ya Iya. tangganya. Oh, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Ini workstation kita. Workstation ini? Workstation. Jadi misalkan kalau kerja, belajar di sini. Jadi harapannya memang sengaja kita pasang jendela yang besar, yang luas, supaya lebih fresh gitu. Jadi nggak butek. Nggak lihat layar terus ya? Nggak lihat layar terus, betul. Tapi ini agak gelap pakai kaca apa Mas? Ini memang pakai kaca ribbon supaya nggak terlalu kelihatan dari luar. Oh, oke. Karena kan ini kita konsepnya tadi Mas Islam. Jadi kalau pakai kaca clear kan pasti kelihatan. Kalau siang hari gitu kan. Iya. Kalau pakai kaca ribbon dia enggak. Menarik nih. Iya, Areanya silakan. jadi tempat kerja. Jadi ini tempat kerja, area belajar anak di sini. Iya, jadi ada opsi di sini sama di kamar. Oh, di kamar ya? Jadi kalau kita pas
butuh bareng-bareng udah ngumpul aja di sini. Jadi udah kita siapin colokan listrik ada 2 di sini, ini juga memanjang jadi kita bisa sama-sama. Total ada berapa kamar, Mas? Di sini ada 4. Jadi kamar anak 3, kamar kami utama 1 gitu. Oke. Pertama nih, ini kamar anak kan? Nah, ini kamar mandi, Mas. Nah, silakan. Opsi yang bagus nih. Deket tempat ngumpul, ada kamar mandi. Jadi nggak jauh-jauh jalannya. Betul. Jadi ini sharing bedroom. Iya, sharing bedroom untuk anak-anak. Betul. Oke, ini juga sama nih modelnya linear tetangga, tapi ini lebih lega. Nah, ini juga cukup terang, jadi kita pakai jendela semacam boven, jadi tanpa nyalain lampu juga sudah terang. Oh iya, ini nggak nyalain lampu nih tetangga? Iya, ini nggak nyalain lampu. Udah seterang ini. Iya. Oke, mantap Mas. Oke, kita lanjut Mas. Kita lanjut, nah ini kamar anak. Oh, jadi kamar anak bukan menghadap ke belakang ya? Iya. Ke taman tengah tadi ya? Sesuai konsepnya kan memang kita atur karena rumah Islami harapannya saat tidur pun juga sesuai sunnah Rasul gitu ya, bisa Gimana, menghadap ke kanan gini ya. Kepala memang di sebelah utara, nanti dia bisa menghadap ke kanan. Oh gitu ya Mas ya? Iya. jadi bukan cuma tadi pintu ya Mas, terus musola. Jadi filosofi seperti kamar mandi tadi juga klosetnya itu menghadap selatan gitu ya. Jadi tidak menghadap kiblat. Oh, jadi kemudian tidurnya juga kita atur juga. Semua kloset di kamar mandi nggak ada yang menghadap kiblat? Nggak ada, gitu. Oke, jadi dipikirin sampai situ ya tetangga. Iya. Bahkan sampai tempat tidurnya dikondisikan menghadap kanan. Betul. Jadi waktu awal desain kita sudah note gitu, bahwasanya kita nggak pengen menghadap yang selain kiblat gitu. Jadi dikondisikan kamar mandi dan juga tempat tidur bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau luas kamar berapa nih? Ini 3x3. 3x3. Iya. Nah, buat gambaran tetangga online, kamar 3x3 bisa nih ya. Ini untuk 2 orang bisa nih? Iya, 2 orang. Awalnya itu kan orang tua tadinya juga kita tawarkan kan, kita set yang tadi tuh di ruang bawah multifunction itu kan. Tapi ternyata pengen dekat sama anak-anak. Ya, jadinya anak laki-laki kita kumpulin nih Mas. 2 di sini. Dan juga kita berpikir kan karena anak saya ada yang di pondok dan jarang akses kamarnya, yaudah kita buat tingkat aja gitu kan. Gitu. Iya. Pas pulang pondok aja bisa tidur rame. Lain nih di atasnya. Iya. Oke, menarik, dan dia dapat pencahayaan langsung. Dari ya ini juga bisa lihat tuh dari bawah. Kalau misalkan komunikasi langsung gitu kita bisa langsung lihat. Oke, jadi seolah-olah nggak terpisah kita seolah-olah nggak terpisah. Oke Mas, kita boleh lihat kamar selanjutnya Mas. Lanjut. Kamar selanjutnya. Nah, ini berbeda konsepnya. Oh, gimana? Kalau ini saat ini difungsikan sebagai kamar orang tua di sini. Nah, di sini sama juga seluruh kamar itu harus mendapatkan akses cahaya. Cuman bedanya ini ada tambahan view juga ke arah atas. Dan juga tetap harus bisa lihat ke arah bawah. Taman tengah atau inner court tadi benar-benar jadi paru-parunya. Iya, betul. Jadi memang nggak ada jendela itu yang menghadap ke koridor, jadi semuanya harus menghadap keluar. Oke. Kita desain seperti itu. Luasnya sama kan? Luasnya sama, jadi 3 kamar ini luasnya sama, Mas Rizky. Mantap. Untuk lantai kamar pakai apa Mas? Ini pakai SPC kita. Sampai pintunya masih seragam nih Mas? Iya. Oke. Nah, kita balik lagi ke koridor. Kita koridor, Ini koridor biasanya suka jadi tempat yang lumayan panas Mas, tapi di sini kayaknya enggak ya. Betul. Setelah bukaannya kanan kiri. Iya, bukaannya kanan kiri dan kebetulan di atas itu bangunannya cukup tinggi ya Mas ya, yang untuk bangunan 2,5 lantainya tadi, khususnya di area service room. Jadi dia menutupi cahaya matahari, nggak terkena langsung ke arah sini. Iya nih, dikit-dikit nih. Dikit saja gitu. Ada lagi yang menarik sebenarnya. Apa tuh Mas? Jadi tadi saya lupa ngasih tahu Mas. Jadi apa tuh, Mas? di seluruh ruangan itu tuh ada speaker plafon di sini. Oh. Jadi speaker plafon itu kadang kita pakai untuk nyetel pengajian atau murotal pagi gitu. Keren. Nah, kalau ini kamar anak, kebetulan yang perempuan. Kalau tadi yang laki-laki yang tinggi ada 2 tempat tidur, ini untuk yang perempuan. Nah, untuk perempuan agak sedikit berbeda, jadi nggak kecil ya, agak lebih panjang karena masih suka ditemenin Mas. Udah disiapin satu kalau memang mau nemenin orang tuanya. Anak bontot. Iya, yang paling bontot tadi yang kecil. Wajar ya. Tapi dia luasannya mirip-mirip dan juga pencahayaan dan udaranya juga sama. Dan kalau tetangga online perhatiin dari tadi kayaknya di sini nggak pakai plin ya. Iya. Ya, dindingnya. Jadi dia pakai shadow line. Betul. Jenisnya begini nih.
Nah, ini juga nambah kesan minimalis lagi buat rumahnya, jadi temboknya kelihatan kayak ada melayang gitu. Betul sekali Mas Rizky. Iya, Mas. Iya, yuk silakan. Yuk. Lanjut. Nah, ini kamar utama Mas Rizky. Dia menghadap ke selatan seperti sama muka rumahnya ya gitu. Masih ada meja kerja di kamarnya? Iya, jadi kadang-kadang kalau pas butuh malam-malam gitu buka masih sempat gitu. Jadi nggak perlu keluar gitu. Jadi kita memang fleksibilitasnya kita buat cukup enak gitu. Karena ada space-nya juga. Iya, ya, ada space-nya juga betul. Jadi kita manfaatkan itu. Karena kan kadang-kadang ada pekerjaan yang butuh Zoom misalkan atau online yang kita kekedapannya lebih harus diperhatikan. Biasanya saya pindah ke kamar gitu. Lebih serius gitu loh. Iya, lebih serius. Tapi kalau kita tidak Zoom biasanya memang di workstation tadi. Gitu. Menarik. Ini kamar utama jadi kamar yang paling besar di rumah. Betul. Dan ini juga menggunakan skylight di ujung antara sini dan sini. Jadi cukup terang nih kalau siang nggak perlu nyalain lampu juga. Oh iya benar. Dan ini juga Mas Rizky ada glass block. Jadi kita pasang tadi mungkin dari luar kelihatan ada glass block yang memanjang gitu ya. Nah ini masuknya tembus ke sini ya. Sampai dengan ke kamar mandi. Salah satunya memang untuk menambah pencahayaan juga. Tingkat keterangan. Bisa buat duduk-duduk. Nah, ya ini memang buat duduk, buat baca. Duduk baca, gitu, pengen santai. Jadi selain di tempat workstation tadi bisa duduk santai di sini baca-baca sambil ngeliat ini sinar matahari langsung. Iya. Menarik Mas. Gitu. Oke, kita masuk ini ke area workstation, walk-in closet. Jadi areanya mungkin cukup kecil ya. Memang sengaja karena aktivitas di walk-in closet kan nggak terlalu banyak ya. Nah ini juga glass block tadi yang dilihat dari depan. Ini juga menambah pencahayaan juga. Iya yang abstrak tadi Mas. Nah ini kalau kita pegang ini hebel yang sudah dikamprot juga. Oh iya. Ini yang kecil pasangannya tadi. Ini saya nyari sempat nggak ada karena nggak ada di pasaran, langsung ke pabriknya. Gitu. Nemunya di pabrik? Iya, langsung kontak di sana. Ternyata mereka masih ada dan mau melayani pembelian dengan jumlah yang nggak terlalu banyak gitu. Karena memang mereka menyadari jumlahnya memang di pasaran nggak sedikit banyak. Gitu. Jadi gimana? Ganteng ya kalau cewek gitu. Lebih shimmering splendid, glowing ya. Nah ini di kamar mandi kita, ini juga ada skylightnya juga di atas. Oke, jadi ini kamar mandi, kamar tidur utama nih tetangga. Jadi dia ada area shower terpisah dengan area bathtub di sebelah sini. Betul. Nah, enak nih kalau mau santai ya di bathtub, kalau mau cepet di. Oke. Cakep. Tadi belum dibahas juga tuh ada meja rias. Oke, Mas, di kamar tidur utama ada balkonnya juga nih, Mas? Ada, yuk kita lihat balkonnya. Oh, biasanya kalau di balkon pagi-pagi, siang-siang. Iya, biasanya sore itu ngopi atau ngeteh di sini, baca, nyari suasana lain lagi di balkon. Nah, ini tadi yang tanaman ekor kuda nih yang udah ininya. Oke, ini balkonnya cukup ya karena ini memang kapasitasnya untuk 2 orang, jadi nggak perlu dibuat terlalu besar. Dan di atas sana ada tutupan tuh supaya kalau hujan nggak terlalu tampias tuh. Betul. Lantai 2 jadi khusus kamar-kamar nih. Iya. Ada apa sekarang di lantai 3-nya, Mas? Iya. Ayo kita ke lantai 3. Iya. Nah, ini kita ke lantai 3, aksesnya agak berbeda. Ini tangganya pakai tangga perforated karena kita pasang skylight di atas. Harapannya cahaya itu bisa masuk juga ke area bawah. Makanya dengan tangga perforated yang berlubang tadi gitu, seperti itu. Dan ini skylightnya lumayan ya, memanjang. Iya, memanjang. Sengaja kita nggak buat full karena supaya nggak panas juga, Mas. Secukupnya kurang lebih sekitar 30 cm. 30 cm ya udah seterang ini tetangga, nggak usah terlalu lebar ya. Itu juga tips tuh buat tetangga online yang lagi bangun rumah, skylightnya jangan terlalu lebar biar nggak panas. Nah, kalau kita lihat nih ada roster sama yang sebelah selatannya roster juga. Jadi ini tujuannya masukin udara. Jadi ada cross circulation, Mas, gitu. Mantap. Jadi ini terbuka terus 24 jam. Nah, kalau serangga gimana serangga, Mas? Serangga alhamdulillah nggak masuk banyak ya. Paling pernah ada masuk malah burung, Mas. Karena ini lantai 3. Mungkin ya ketinggian kali. Nah, di lantai 3 ada apa nih, Mas? Nah, di lantai 3 ini ada gudang, tapi ini mungkin gudangnya agak berantakan. Jadi kita nggak usah ngeliat ya, Mas.
Nggak usah dibuka ya tetangga. Nanti malah tetangga terinspirasi gudang yang jelek. Jadi itu tips ya untuk rumah tetap rapi punya gudang. Nah, yuk kita ke area rooftop. Nah, ini tadi ruangannya ada gudang di sini, kemudian di sini gym room, Mas. Wih. Jadi kita pasang home gym di sini. Ada tempat gymnya loh. Punya ruangan sendiri ya. Jadi alat-alat gym itu kan gede-gede dan banyak. Betul. Jadi kalau digeletakin gitu aja kayak bikin berantakan. Iya, betul. Oke. Dan tetap kita sediain jendela ke arah luar supaya nggak jenuh gitu kan. Sambil lihat pemandangan. Sambil lihat pemandangan. Lihat barbel. Oke, ini ada koridor lagi. Kita koridor lagi, kemudian di sini ada service room, langsung kanopi dari atas. Oh iya, Mas. Juga ini ada roster juga di area sini, jadi udara juga masuk. Bisa kering sempurna di sini. Iya, bisa kering sempurna di sini. Dan juga ini ada tangga akses untuk ke area toren. Oke. Mantep nih tetangga. Jadi kalau kehujanan juga nggak panik nih ya? Nggak panik. Karena sudah aman, nggak perlu pindah-pindahin. Biasanya kan kalau hujan pindah-pindahin. Iya. Oke, cakep nih area servisnya. Pantesan di bawah tadi rapi bener. Lihat di atas ini semua. Diumpetin aibnya di atas. Oke, ruangan selanjutnya. Nah, ini kamar mandi juga di sini. Bener juga nih. Masa kalau lagi di lantai 3 turun dulu? Iya, bener. Jadi tidak perlu akses pindah lantai kalau memang membutuhkan. Ya, karena kan di depan nanti kita ke rooftop memang area untuk ini ya bersosialisasi juga gitu antar keluarga dan mungkin teman gitu. Jadi kalau ada kebutuhan untuk BAK atau BAB ya cukup di sini saja. Oke. Mantap nih, fungsional tetangga. Dan ini kalau kalian perhatiin di koridornya, pinggir-pinggirnya nih ada space diisi batu koral ya. Kesannya jadi lebih alami lagi nih. Cakep, Mas. Nah, ini apa nih, Mas? Ada gang. Nah, ini gang untuk area panahan untuk masang target sebenarnya, Mas Rizky. Nah, nanti mungkin bisa lebih kelihatan kalau kita dari sana. Ayo, kita ke sana, Mas. Oke, kita ke sana ya. Dan ini ya sama dengan di fasad tadi, dia finishingnya kamprot nih. Tapi tenang aja, kalau hujan tetap bisa diakses ini karena dia pakai kanopi nih. Pakai kanopi, betul. Di sini. Mas. Sorry Mas, panas-panas dikit ya. Nggak apa-apa, ini memang rooftop siang-siang nih panas kita. Beneran rooftop berarti. Beneran rooftop, Mas. Sengaja memang kita nggak pakein kanopi dulu gitu. Oh, oke. Lagian rooftop biasanya kan dipakainya sore ke malam. Betul, iya. Jadi siang itu hampir nggak pernah kita beraktivitas di sini. Wow, enak ya kalau punya rooftop kayak gini ya. Pemandangannya bisa 360 derajat. Nah, termasuk bisa kelihatan Menara Eiffel di sebelah sana, Mas. Oh iya, ini ada Menara Eiffel nih. Gimana, Mas? Ini salah satu ikonnya perumahan ini. Pas di center gravity-nya tuh ada Menara Eiffel atau Menara SUTT ya. Jadi ada memang perbedaan antara SUTT sama SUTT gitu. Oh, iya gimana, Mas? Terkait dengan besaran daya listrik yang melewati. Nah, informasi yang saya dapat gitu dari tetangga di sini itu ini jalur cadangan dan tidak dipakai, Mas Rizky. Jadi dibutuhkan atau dipakai pada saat diperlukan saja. Jadi ini aman, alhamdulillah. Aman ya, gitu. alhamdulillah. Ini nggak aktif tetangga kecuali memang butuh. Iya. Dan ini pun ditempatkan di boulevard di rumah. Bukan di atas rumah. Iya, bukan di atas rumah. Mantap, jadi cukup Mas. aman. Oke. Nah, di sini juga tadi kenapa ada kayak kotakan yang maju ya, Mas, di fasad itu. Iya. Sebenarnya ada filosofinya nih, Mas. Apa itu, Mas? Jadi kan karena kita hobi memanah gitu, jadi ini tuh area untuk panahan. Kita buat ada jarak sekitar 7 meter. Oh, ini range panah nih? Iya, range panah itu. Oh, dari sini ke 7 sana sampai 10 meter. Maju ke sini? Kita sesuaikan, bisa 5 sampai di depan sini 3, gitu. Oke. Keren ya idenya ya. Jadi nggak perlu ke range di luar ya. Di rumah kalau lagi pengen bisa nih. Iya, karena kan salah satu olahraga yang jadi sunnah Rasul ya itu salah satunya kan panahan, Mas. Karena konsepnya Islami, kita pengen hadirkan juga arena untuk belajar panahan di rumah. Ini juga koridor tadi tuh, itu sebenarnya juga bisa buat arena panahan sampai 15 meter, Mas. Sengaja memang. Jadi bukan sebagai koridor saja, tapi juga archery range juga. Oke, dari si ujung sini? Ya, memang ada cakrakan yang kita fungsionalkan, dia bisa movable gitu ya, sesuai dengan kemampuan jaraknya kita gitu. Nah, ini kita bisa set sampai ujung sana itu di 15 meter. Jadi kita ngambilnya dari sini nih. Pantesan tadi yang di sebelah sana dikasih pintu. Iya, benar. Nah, itu filosofinya Mas Rizky, bener banget itu supaya safety faktornya bisa kita minimalkan
kecelakaan, apabila terjadi kecelakaan, pintu kita tutup, kita kunci. Iya benar. Kalau lagi main ke sana ya, Iya. pantesan dikasih pintu. Padahal kalau nggak dibuat archery range ini nggak dikasih pintu pun nggak masalah ya. Tapi kalau dibuat latihan, jadi perlu juga itu. Iya, betul. Jadi faktor safety. Oke, sekarang kita mau tanya beberapa pertanyaan lagi, boleh mas? Boleh. Oke, kita turun lagi. Oke, yuk. Oke, tetangga online semua, masih di Jannah House dan sekarang kita mau nanya-nanya soal pembangunan nih. Nah, gimana tuh ketika awal datang ketemu arsitek, Mbak Karina, Mas Arief, gimana tuh ngebriefnya tuh gimana? Iya. Nah, ini pertanyaannya cukup seru nih karena ceritanya cukup panjang sebenarnya nih. Gimana tuh? Jadi sebelum ketemu arsitek itu saya sempat bikin semacam ke KAK atau ketentuan acuan kerja. Which is sebenarnya itu nggak terlalu perlu buat arsitek yang sudah proven gitu. Jadi karena dulu saya nggak tahu gitu, saya sempat bikin mas 30 halaman. Ketentuan pembangunan rumah. Arsiteknya kaget gitu, apa ini Pak? Gitu. Tapi cukup terbantu ternyata arsitek itu karena jelas. Jadi mungkin karena latar belakang saya juga banyak terkait sama keteknikan gitu mas. Jadi saya tuh bikin kerangka acuan kerja atau term of reference. Banyak kurang lebih sampai 30 halaman dari mulai fasad sampai dengan spek gitu kan. Itu jangka waktunya juga cukup lama, setahun, termasuk sourcing dan melihat banyak dari konten dari Mas Rizky yang inspiratif. Jadi saya banyak terbantu. Riset gitu. Riset gitu kan, kita tulis gitu kan. Begitu 1 tahun kita sourcing tuh, mana yang kira-kira match sama desain yang kita inginkan atau konsep yang kita inginkan. Nah, waktu searching arsitek juga nggak langsung nemu, jadi butuh waktu mungkin kurang lebih sekitar 6 bulanan sampai 1 tahun juga gitu. Nah, di 2021 itu kita mulai sourcing arsitek gitu kan. Kita sempat dekat dan sempat terlibat dengan beberapa arsitek di awal mas, walaupun tidak lanjut gitu ya. Jadi sempat sampai ada konsep desain yang mereka kirimkan ke kita. Akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut karena waktu itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, walaupun tornya sudah kita sampaikan gitu ya. Kemudian akhirnya kita mendapatkan kontraktor arsitek yang saat ini membangun Jannah House. Walaupun di pertemuan pertama sebenarnya arsitek yang kita harapkan ini tidak langsung bisa. Jadi ada semacam waiting time dari arsitek karena pada waktu itu memang secara load pekerjaan beliaunya cukup tinggi. Jadi kita waiting list ya kurang lebih ya sekitar 6 bulanan gitu. Jadi harus diuji kesabarannya. Gitu. Ya bagi kita juga ada hikmahnya ya. Jadi betul. Buat nabung juga. Tabungannya biar tambah gemuk ya. Itu. Betul. Yang penting arsitek yang diinginkan sesuai desainnya ya. Jangan-jangan abis ini ada yang minta tornya nih tetangga online. Iya. Minta PDF-nya dong. Sudah ada mas. Kebetulan temen juga mau renov rumah, dia minta tornya. Karena memang dari tor sampai dengan jadi itu memang tidak terlalu beda jauh gitu. Jadi memang sesuai semua dari mulai di tor itu konsepnya kita sebutin, konsep Islami, kemudian dari sisi penjayaan, kemudian cross ventilation dan sirkulasi udara itu juga semua langsung bisa diakomodir juga. Iya, kalau untuk tema besarnya itu kita Islami, kita berangkatnya dari Islami yang simple, yang dia itu sederhana tapi berkualitas gitu. Karena memang tidak semua arsitek itu mungkin langsung paham konsep Islam itu seperti apa gitu. Jadi bukan cuman pintunya yang mungkin dibuat miring ya, pintu akses utama, tapi dari mulai posisi kloset, posisi tidur, kemudian juga konsep musola tadi dengan adanya kajian dan pintu-pintu, dan juga arena untuk bermain panahan. Jadi memang isi tor itu lebih mengedepankan konsep yang memang berbeda gitu. Spesifik ya. Spesifik ya. Harapannya sih untuk memudahkan arsitek juga gitu. Kalau untuk arsitek yang belum pernah mungkin membangun rumah-rumah berkonsep yang agak khusus gitu ya. Alhamdulillah, sekarang udah jadi nih. Berapa lama waktu itu proses pembangunan? Proses pembangunan sekitar 10 bulan. 10 bulan. Ya. Apa normal itu? Iya, tepat waktu sesuai dengan rencana. Jadi waktu itu membangun kita setelah puasa masih sekitar bulan Mei. Mei 2000. Mei 2023. Kemudian selesai itu di bulan Februari.
Februari 2024. Berarti udah setahun ya kurang lebih? Ya. Nah, gimana tuh experience-nya Mbak, Mas? Selama setahun menempati rumah ini. Ya, alhamdulillah udah terbangun rumahnya sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Ternyata challenging merawatnya. Di bagian mana tuh misalnya? Ternyata kan suami saya pengen rumah yang banyak kacanya nih. Oh, Masya iya. Allah terbuka. Wah, ternyata yang ngegosok-gosok istrinya. Ayo Mi, cepet Mi, biar kinclong. Waduh, Masya Allah. Tapi nggak tiap hari kan Mbak? Enggak. Biasanya berapa hari Ya, sekali atau kalau berapa untuk minggu? kaca-kaca besar itu maksimal 1 bulan sekali, Oh, ya iya. termasuk skylight seperti itu ya. Kalau yang tinggi-tinggi ada yang bantu, kalau yang besar-besar saya karena pernah manggil bantuan tapi kok kurang kinclong ya, kurang puas. Jadi Gosok dikerjain sendiri akhirnya. Biasanya gitu sih Makanya Mas. dulu. Kalau kita kan dulu udah yang bantu aja nanti misalkan untuk yang bersihin kan. Iya. Jadi itu experience yang nggak kita expect tuh di awal. Kan kita sebenarnya pengen less maintenance ya. Iya. Dengan kaca itu kan harapannya nggak terlalu ini. Tapi ternyata ada efeknya tuh. Terus kita kan pengen rumah yang natural ya, bersatu dengan alam. Ternyata benar-benar bersatu dengan alam. Ketika badai semua ini semua. Terasa ya? Iya, terasa. Angin air gitu. Iya. Ini kan Angin air, Masya nggak Allah. Masya tidak Allah. windy aja, tidak berangin aja cukup Iya. masuk ya angin ya Iya, di sini. betul. Goyang-goyang tuh. Depok ini kan kadang angin kenceng tuh masuk belum hujan. Nah kadang tuh kalau kita lupa nutup jendela itu anginnya masuk tuh kenceng, jadi berterbangan ini. Oh, akhirnya tahu ya. Setelah ditempati, memang experience setelah menghuni di khususnya tahun pertama itu sangat penting mas. Jadi kalau saya kasih judul rumah ini rumah anti mager juga. Jadi kan kamar harus di atas, Iya. apa harus ke atas gitu. Jadi otomatis jadi dipaksa bergerak terus. Mau nggak mau ya karena udah dipisah ya. Iya, betul. Oke. Ya itu plusnya jadi pemilik rumah jadi tambah seger ya. Apalagi memang kita kan desainnya itu seluruh area itu bisa dilewatin atau dibuat interaksi gitu ya. Kan kadang ada yang tangga di tengah, terus dia ada sisi-sisi rumah yang tidak pernah dilewati atau disinggahi. Akses, Gitu. Oh, ya. iya. Nah ini tadi kita kan seolah-olah muter ya, Iya. Mas Rizky ya, dari mulai naik ke lantai 2, muter dulu. terus muter dulu, naik lagi ke lantai 3. Memang itu konsepnya supaya seluruh rumah itu bisa disinggahi. Jadi nggak serta-merta habis naik ke lantai 2 langsung naik tangga lagi. Langsung Nggak. shortcut gitu. Karena pasti ada area-area rumah nanti yang jadinya tidak pernah disinggahi dan keeng kalau istilah orang. Spooky, nah, supaya nggak ada. Iya, jadi semua Sudut harus gelapnya. bisa dilewati dan Iya. diakses. Oh, oke. Menarik ya, tetangga rumahnya udah penuh filosofi, terus juga fungsional banget seperti kalian lihat tadi di home tour, dan kayaknya udah waktunya saya tanya soal budget. Ya, kira-kira kalau ada pertanyaan soal budget mau di-spill nggak nih, Mas? Mbak? Oh iya. Nah mungkin kalau soal budget mungkin per meternya ya kurang lebih Boleh. ya, Mas Rizky ya. Jadi kalau untuk budget ini kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5,5 juta per meter. Itu di luar interior, Oke. Mas Rizky. Tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2023. 2023 ya. RAB-nya 2023 ya, RAB tetangga. 2023, betul. Jadi kalau kalian yang dari masa depan lihat video ini 2040, nah jangan disamain. Pasti ada perbedaan. Iya, iya. Iya. Oke, makasih banyak ini Mas Arif, Ya, Mbak Karina ya. sama-sama. Udah bolehin Sama-sama. kita home tour dan udah lihat semua area rumahnya, bener-bener kita sapu, nggak ada ruangan yang nggak dibuka. Masya Allah, filosofinya juga sangat mind blowing sekali. Banyak hal yang baru saya pelajari juga nih di rumah ini. Jadi makasih banyak udah sharing. Dan kalau misalnya ada tetangga online yang mau nanya, bisa tanya kemana nih? Bisa nanti di Instagram Jana House ya. Oh Mas iya, Rizky. Instagram Jana House. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga tetangga. Iya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ya, terima Ciao. kasih tetangga. Ya juga ya, kalau misalnya kalian punya, aduh, nggak tahu mas. Oh, Nah, ini tinggal didorong ya. takut-takut saya.